Saya Hasim Harfa melaporkan dari Medina. Di tengah padatnya aktivitas ibadah dan suasana baru di Tanah Suci, sebagian jemaah haji Indonesia khususnya lanjut usia mulai mengalami disorientasi atau kebingungan sesaat setelah tiba di Mekah. Kondisi ini menjadi perhatian serius petugas kesehatan haji karena dapat membahayakan keselamatan jemaah bila tidak didampingi dengan baik. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji RI Dani Pramudia mengungkap, disorientasi kerap dialami jemaah lansia akibat kelelahan perjalanan panjang, perubahan cuaca ekstrim, kurang istirahat, hingga proses adaptasi dengan lingkungan baru. Recovery bisa mencapai 24 jam bahkan sampai 48 jam atau 2 hari. Menurut Dani, kondisi ini umumnya ditandai dengan kebingungan mengenali tempat, lupa arah kamar hotel hingga sulit memahami situasi sekitar. Kelompok paling rentan adalah jemaah berusia di atas 60 tahun, terutama yang memiliki riwayat penurunan daya ingat, diabetes melitus maupun hipertensi. Karena itu, para pendamping keluarga, ketua rombongan hingga teman sekamar diminta tidak membiarkan lansia sendirian, terutama pada masa awal kedatangan di Tanah Suci. Petugas kesehatan haji pun kini terus melakukan pemantauan intensif terhadap jemaah berisiko tinggi agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat dijalani dengan aman, nyaman, dan lancar hingga puncak Ar-Musna. Yang penting ada tulisannya dulu. tes. Ulangi dok, terkait dengan disorientasi dok, apa yang perlu dilakukan dan bagaimana penanganannya dok? Ya, baik, disorientasi itu adalah satu kebingungan jamaah tersebut di satu tempat yang baru. Mungkin dari faktornya karena kelelahan perjalanan yang lama dari Indonesia ke Tanah Suci 9 jam, kemudian ditambah lagi perjalanan dari Bandara Jeddah ke Mekah yang akhirnya menyebabkan kelelahan yang sangat berat. Nah, itu untuk mengatasinya adalah benar-benar harus istirahat total. Ya, recovery-nya mungkin 24 jam atau bisa mungkin juga 48 jam, 2 hari. Nah, juga selain istirahat itu asupan makanan juga harus benar-benar dijaga dan banyak minum. Dengan banyak minum, jamaah bisa kembali recovery untuk bisa mulai orientasi lingkungan dan juga latihan di mana dia berada, kemudian keluar dari hotel, kemudian melihat ke sekelilingnya, dan kemudian mulai coba-coba untuk membawa jamaah tersebut ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Kemudian istirahat lagi, kemudian banyak latihan atau olahraga yang kecil-kecil, sehingga nanti pas di puncaknya haji saat wukuf di Arafah, jamaah itu benar-benar sudah fit kembali dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Terkait keluarga ataupun teman sekamar ketika melihat ada jemaah yang disorientasi seperti apa dok? Ya, yang pertama tentunya jangan ditinggal, ya benar harus ada di samping sehingga kembali lagi mengingat di mana dia berada, siapa yang mendampingi dia, itu juga harus benar-benar dijaga dengan baik. Jadi jangan ditinggal, ya harus tetap ada di samping jamaah tersebut. Kemudian mulai diajak untuk keluar dari hotel, keluar melihat lingkungan sekitar, kemudian jalan pelan-pelan, kemudian balik lagi. Itu baru benar-benar nanti dalam 2 hari jamaah tersebut mulai orientasinya kembali pulih dan sudah mengetahui lingkungan sekitar. Kelompok rentan untuk disorientasi ini seperti apa? Ya, terutama yang usia ya, yang di atas 60 tahun, ya 70 tahun, di mana waktu di rumahnya mungkin sudah mulai ada rasa pikun atau sering lupa, nah itu menjadi sangat rentan. Ya, ditambah dengan penyakit kencing manis ya yang sangat ekstrim, yang suka tinggi atau jarang kontrol, dan darah tinggi yang juga tinggi. Tapi insya Allah dengan istitoah ini, jamaah-jamaah tersebut yang mengalami sakit yang berat, yang kencing manis yang berat dan hipertensi, bisa kita seleksi dengan baik.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.